بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah Maghrib dan Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mulia ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan sirah sahabat yang mulia Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menceritakan kisah perjuangan Mus'ab ibn Umair dalam rangka menyebarkan dakwah Islam di kota Madinah. Berkat usaha dan kesungguhan Mus'ab ibn Umair di Madinah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka Islamlah penduduk negeri Madinah, terutama tokoh-tokoh masyarakat yang ada di dalamnya. Di antara tokoh yang paling berpengaruh di kota Madinah, kemudian Islam, memeluk Islam di tangan Mus'ab ibn Umair adalah Sa'ad ibn Mu'az. Sa'ad ibn Mu'az adalah pemimpin atau pemuka kaum dari kabilah Bani Abdil Ashhal, satu kabilah besar di Madinah dari kelompok Aus. Beliau masuk Islam, kemudian mengajak kaumnya untuk menjadi Muslim. Setelah beliau menjadi Muslim, bersyahadat, beliau pulang ke negerinya, ke kampungnya. Sesampai di sana, Sa'ad ibn Mu'az mengumpulkan anggota-anggota kabilahnya, penduduk yang ada di kampung itu, yang satu kabilah dengan beliau. Kemudian beliau bertanya kepada mereka, menurut kalian aku ini orangnya seperti apa? Jadi dia ingin mendengar pengakuan dari kaumnya tentang dirinya. Bagaimana penilaian kalian terhadap diri saya? Kaumnya mengatakan, Sayyiduna wa afdaluna ra'yan wa aimanuna naqibatan. Engkau ini, wahai Sa'ad, adalah pemimpin kami, orang yang paling afdal di kalangan kami, orang yang paling baik pendapatnya di kalangan kami, orang yang ditaati. Artinya Mus'ab ini, Sa'ad bin Mu'az adalah orang yang paling ditaati, orang yang paling disegani, orang yang paling tinggi ketokohannya di kalangan kaumnya. Kemudian Sa'ad bin Mu'az mengatakan kepada mereka, fa inna kalama rijalikum wa nisaikum alayya haramun hatta tu'minu billahi wa rasulih. Maksudnya adalah, aku tidak akan berbicara dengan kalian, baik laki-laki maupun perempuan. Aku tidak akan bicara dengan siapapun sampai kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka pada waktu itu semua anggota kabilah Bani Abdil Ashhal sejak hari itu menyatakan diri sebagai Muslim, masuk Islam semuanya, satu kabilah.
Kenapa? Karena Sa'ad bin Mu'az sudah muslim. Dan dia katakan, saya tidak akan bicara dengan siapapun sampai dia bersyahadat menyatakan diri sebagai muslim, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Semuanya beriman pada hari itu kecuali satu orang namanya Amr ibni Thabit ibni Waqqash. Hanya satu orang yang tidak beriman pada waktu itu, tapi kemudian dia beriman. Sebelum peristiwa perang Uhud dia beriman dan dia syahid dalam perang Uhud. Artinya Bani Abdul Ashhal semuanya beriman. Ini berkat ajakan dari Sa'ad bin Mu'az. Dan Sa'ad bin Mu'az masuk Islam berkat dakwah dari Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Ini luar biasa perjuangan dari Mus'ab, strategi yang beliau gunakan, sehingga dengan izin Allah seluruh kabilah Bani Abdul Ashhal semuanya muslim. Dan pahalanya tentunya Allah limpahkan kepada orang yang pertama sekali mengajak mereka kepada jalan Islam. Ini amalan yang terus mengalir walaupun orangnya sudah meninggal dunia. Bayangkan satu kabilah, satu marga masuk Islam berkat perjuangannya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, sejak saat itu tidak ada satu kampung pun di Madinah kecuali di situ ada komunitas-komunitas muslim. Di setiap perkampungan, di setiap kabilah, di setiap keluarga besar, suku-suku yang ada di Madinah sudah mulai ada orang-orang Islam, komunitas-komunitas muslim, walaupun belum semua. Jadi orang Islam di sana sudah mendominasi. Islam begitu mudah diterima oleh orang-orang Madinah. Makanya Nabi SAW kemudian diperintahkan untuk berhijrah ke Madinah. Jadi semua dar, semua kampung, semua kabilah telah ada komunitas muslim dan rumah-rumah di sana sudah terpecah. Dalam satu rumah itu sudah ada yang muslim walaupun masih ada yang belum Islam. Jadi hampir setiap rumah, hampir setiap kampung sudah ada komunitas muslimnya. Tidak bisa diapa-apakan lagi. Mereka bukan minoritas, mereka sudah punya kekuatan, sudah punya pengaruh. Tokoh-tokoh besarnya sudah masuk Islam. Seperti As'ad bin Zurarah, Sa'ad bin Mu'az, kemudian Usaid ibn Hudayr, termasuk Amru ibnul Jamuh radhiyallahu anhum ajma'in. Amru ibnul Jamuh ini ketika dia masuk Islam, dia mengajak kaumnya, orang-orang yang ada di kampung halamannya untuk masuk Islam, mereka menjadi muslim, dan mereka rela memecahkan berhala-berhala yang ada di kampung itu. Jadi dulu di kampung itu ada berhala yang disembah-sembah. Ketika Amr bin Jamuh dan kaumnya masuk Islam, berhala itu pun kemudian dihancurkan. Orang Islam di Madinah pada saat itu menjadi kaum yang sangat dihormati, sangat dimuliakan, sangat disegani. Ini berkat dakwah dan perjuangan yang dilakukan oleh Mus'ab ibni Umair. Meskipun ada perkampungan-perkampungan yang belum muslim, antara lain perkampungan Bani Umayyah. Ini bukan Bani Umayyah yang di Mekah, Bani Umayyah yang di Madinah. Kemudian Khutamah, Wa'il dan Waqif. Ini kampung-kampung yang belum Islam. Selain daripada itu semuanya sudah menerima Islam sebagai agama yang benar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah 1 tahun Mus'ab bin Umair berada di Madinah, dan dari tangan beliau banyak orang-orang yang menjadi muslim, terutama tokoh-tokohnya, akhirnya Mus'ab bin Umair memutuskan untuk pulang ke Mekah. Di 1 tahun dia menjalani tugas amanah dari Nabi SAW, kemudian beliau pulang ke Mekah bersama 70 orang penduduk Madinah yang sudah muslim untuk mengunjungi tanah suci, mengunjungi Mekah, Baitullah. Tentunya ini dilakukan di musim haji. Ya. Musim haji itu Syawal, Zulqa'dah dan 10 hari atau beberapa hari pertengahan dari bulan Zulhijjah. Dari dulu seperti itu, orang pergi ke tanah suci pada bulan-bulan tersebut. Ada 70 orang
dari kalangan Ansar berangkat ke Mekah. Mus'ab ibn Umair datang bersama mereka untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengadakan satu pembaiatan, yaitu Aqabah, pembaiatan Aqabah yang kedua. Mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi cepat berangkat ke Madinah. Mereka sudah siap menerima Rasulullah, sudah siap menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin mereka. Jadi Nabi sudah ditunggu-tunggu di sana, sudah dirindukan kehadirannya. Dalam rombongan itu ada As'ad ibni Zurarah, sahabat seperjuangan Mus'ab ibni Umair di dalam berdakwah dan menyebarkan Islam di Madinah. Ketika Mus'ab ibni Umair sampai ke Mekah, beliau langsung datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau langsung menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ke rumah yang lain, bahkan dia tidak pulang ke rumah orang tuanya. Dia dahulukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesampai di sana dia bertemu Nabi. Kemudian dia memberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perkembangan dakwah Islam di Madinah. Beliau katakan bahwa di Madinah orangnya cepat sekali mereka tertarik untuk menjadi muslim. Tidak perlu ada gesekan-gesekan yang berarti, tidak perlu ada pertentangan-pertentangan. Penduduk Madinah begitu berbesar hati untuk menerima Islam sebagai agama mereka, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah sekali mengajak mereka untuk Islam. Jadi pendekatannya pendekatan bil hikmah wal mau'izatil hasanah, selesai. Kemudian kata Mus'ab, penduduk Madinah sudah menunggu-nunggu kedatangan Rasulullah. Mereka sudah tidak sabar menunggu kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke negeri mereka. Mendengar laporan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bahagia, gembira karena dakwah Islam sudah diterima dengan cukup luas, secara luas di kota Madinah. Ternyata kedatangan Mus'ab ibni Umair, berita kedatangan Mus'ab atau pulangnya Mus'ab ke kota Mekah diketahui oleh ibunya sendiri. Kita tahu ibu Mus'ab ini adalah salah satu orang yang menghalang-halangi Mus'ab untuk menjadi muslim. Bahkan dia pernah melakukan intimidasi terhadap anaknya sendiri bersama abang-abangnya untuk memaksa Mus'ab keluar dari Islam. Ketika anaknya pulang ke Mekah, sang ibu mengetahui berita itu. Dia tahu anaknya sudah pulang ke Mekah. Tapi si anak tidak pulang ke rumah, tidak menjumpai orang tuanya, tidak menjumpai ibunya. Dia menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya si ibu mengutus utusan. Dia minta kepada seseorang untuk menyampaikan pesan kepada putranya, kepada Mus'ab. Isi pesannya, sang ibu berkata, "Ya Aq, wahai anak durhaka." Jadi si ibu memanggil anaknya dengan anak durhaka. "Ataqdamu baladan ana fihi la tabda'u bi?" Apakah kamu tega datang ke suatu negeri yang aku ada di dalamnya, sementara kamu tidak datang ke rumahku untuk menjengukku? Kenapa kamu tidak datang, tidak pulang pertama sekali ke rumah? Kenapa langsung ke rumah Muhammad? Kenapa kamu tidak menemui ibumu dulu? Kenapa harus menemui Muhammad dulu? Wahai anak durhaka, kata si ibu kepada anaknya. Ibunya belum muslim. Ibunya masih musyrik. Ibunya sangat benci kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada kaum muslimin. Ibunya menganggap Muhammadlah yang menyebabkan Mus'ab ibni Umair hubungannya retak dengan keluarganya. Inilah sebab kenapa orang Mekah itu sangat benci kepada Nabi waktu itu. Karena menurut mereka gara-gara Muhammad, rumah tangga mereka pecah. Anak Islam, orang tuanya kafir, terpecah. Dalam satu rumah itu terjadi pertentangan. Ini semua gara-gara Muhammad, nah, kata mereka.
Akhirnya Mus'ab bin Umair membalas surat ibunya atau pesan dari ibunya itu. Dia katakan, "Ma kuntu li abda bi ahadin qabla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak akan mengunjungi dan menemui siapapun sebelum aku menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah satu bentuk atau bukti kecintaannya yang cukup besar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman kalian sebelum Allah dan Rasulnya itu lebih dicintai olehnya daripada orang tuanya, anaknya, dan semua manusia yang ada. Jadi belum sempurna iman kita, belum beriman kita ini sebelum kita mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari cinta kita kepada segala sesuatu yang ada, termasuk orang tua kita. Tidak beriman. Dia mengutamakan Allah dan Rasulnya, walaupun itu orang tua sendiri, karena Rasulullah itu lebih sayang kepada kita daripada orang tua kita. Yang paling memperhatikan kemaslahatan hidup kita dunia akhirat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka cinta kita yang teragung itu hanya kita berikan kepada Allah dan Rasulnya. Inilah tuntutan dari seorang yang beriman. Dan seseorang yang ingin mendapatkan manisnya iman, salah satu syaratnya adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kalau kita ingin mendapatkan manisnya iman, sempurnanya iman, maka hendaklah Allah dan Rasulnya lebih kita cintai dari segala sesuatu yang lain. Ini salah satu penerapannya begini, salah satu contohnya. Mereka, Mus'ab datang ke Mekah, yang dia kunjungi pertama sekali adalah Rasulullah. Dan sahabat-sahabat Nabi semua begitu. Kalau Rasulullah dan para sahabat pulang dari medan perang, wanita-wanita yang ada di Madinah itu selalu bertanya, bagaimana Rasulullah? Sebelum mereka bertanya, bagaimana suami saya, selamat? Syahidkah? Atau pulang dengan selamat? Bagaimana ayah saya, bagaimana anak saya? Enggak, mereka tanya, bagaimana Rasulullah? Bagaimana Rasulullah? Sehat Rasulullah? Apakah terjadi sesuatu yang kita harapkan pada diri Rasulullah? Jadi mereka ingin memastikan keselamatan Rasulullah sebelum mereka bertanya tentang keselamatan anak mereka, suami mereka, orang tua mereka. Jadi memang betul-betul Rasulullah itu didahulukan dari segalanya. Abu Bakar Siddiq ketika dihajar oleh orang-orang musyrikin Mekah sampai babak belur, sampai dia tidak tahu lagi mana hidung, mana telinga, mana mata, sudah babak belur, tidak sadarkan diri, dibawa ke rumahnya, ke rumah orang tuanya. Beberapa saat dia pun sadar, siuman. Ketika sadar dia bertanya, bagaimana Rasulullah? Padahal diri dia sudah babak belur, wajahnya sudah hancur, berdarah-darah. Dia masih bertanya, bagaimana Rasulullah? Ketika diberitahu Rasulullah aman, selamat, baru dia kemudian tenang. Dan dia meminta supaya diantarkan ke rumah Rasulullah. Nggak percaya, dia mau lihat sendiri. Tadi ibunya yang bilang, Rasulullah aman, Muhammad aman, tenang saja. Nggak, saya mau datang ke sana melihat Nabi SAW. Jadi betul-betul dia mencintai Nabi melebihi dari diri dia sendiri. Nah, itulah keteladanan dari para sahabat Nabi SAW yang menjadi cerminan bagi kita semua. Untuk kita bercermin. Memang berat meneladani itu. Butuh mujahadah, perjuangan, kesungguhan, sehingga betul-betul Nabi itu betul-betul lebih kita cintai. Dan Nabi kita dahulukan, sunnahnya kita dahulukan dari segala kepentingan kita, dari bisikan hawa nafsu kita. Itu cara membuktikannya.